Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Maifa, NIM 19004119. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat sebenarnya tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Karena bagaimanapun sekolah butuh masyarakat. Sekolah yang berada di tengah masyarakat perlu dukungan dari masyarakat. Artinya, perlu kerjasama antara masyarakat dan anggota dan orang tua, serta saling pemahaman kedua belah pihak terkait program pendidikan dan berbagai hal yang dilakukan sekolah untuk mendapatkan pemahaman sekaligus dukungan moral dan material dari masyarakat, bahkan masyarakat utama yang menjadi bagian sentral yang ada di kawasan lingkungan pendidikan itu sendiri adalah orang tua siswa. Jadi, mustahil bagi sekolah melepaskan diri dari ikatan batin masyarakat. Jadi, topik kali ini adalah bidang garapan terkait dengan administrasi di hubungan sekolah dan masyarakat. Artinya, seakan-akan sekolah bisa berdiri sendiri, membuat program sendiri tanpa butuh support dari masyarakat dan lingkungannya. Ini akan kita analisis lebih jauh, di mana bentuk kerjasama dan kenapa kerjasama itu perlu kaitan antara sekolah dan masyarakat sebagai salah satu bidang garapan dalam administrasi pendidikan. Selanjutnya, kita lihat pengertian administrasi USEMAS atau hubungan sekolah dan masyarakat. Adapun pengertian ADM administrasi USEMAS adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja atau sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta publik pada dasarnya, sehingga kegiatan operasional sekolah semakin efektif demi membantu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. USEMAS sebagai penghubung dari pihak sekolah dengan masyarakat harus selalu dipelihara dengan perlu karena sekolah akan selalu berhubungan dengan masyarakat, tidak bisa lepas darinya sebagai partner sekolah dalam mencapai kesuksesan sekolah itu sendiri. Prestasi sekolah semakin tinggi di mata masyarakat jika sekolah tersebut mampu melahirkan peserta didik yang cerdas dan mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam memasukkan masyarakat. Jadi, USEMAS adalah rangkaian kegiatan organisasi atau instansi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di luar organisasi tersebut agar mendapat dukungan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja secara sadar dan sukarela. Adapun tujuan USEMAS ini adalah yang pertama adalah tujuannya dilakukan USEMAS sekolah dan masyarakat adalah untuk mengembangkan tingkat pemahaman tentang tujuan kependidikan di sekolah. Kalau kita di sekolah
guru, kepala sekolah, atau pegawai bisa memahami ini, dengan anak juga bisa memahami ini, tetapi orang tua sebagai masyarakat dan masyarakat yang pada umumnya, di mana anak-anak ketika pulang sekolah lebih banyak mengabsenkan waktu di rumah. Ada tuntutan ketika salah satu pemahaman yang sama, maka tiga belah pihak ini saling berinteraksi dan saling untuk membangun proses pendidikan untuk anak, jadi mereka terlibat. Orang tua adalah bagian masyarakat. Ketika orang tua tak paham tujuan pendidikan yang notabene secara untuk membangun soft skill dan berasa batang langkah terjadi penolakan, namun ketika orang tua paham, mereka justru sangat terbuka dan membantu proses pendidikan ketika anak di rumah. Fungsi Husemas yang pertama adalah fungsi sekolah dan masyarakat. Yang pertama sebagai agen atau cengnya. Sekolah menjadi lembaga pembaharuan, berarti melakukan perubahan sesuatu menjadi baru, seperti yang dulu tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, dan yang tidak mengerti menjadi mengerti. Cara berpikir yang dulu rendah sekarang menjadi tinggi, dan pola hidup yang menjadi baru serta berubah etika, tata cara, dan karakter. Yang kedua adalah selecting agency. Sekolah sebagai lembaga akan menyeleksi anak dalam rangka membedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya dalam hal memberi pembinaan sesuai kemampuan, agar setiap anggota masyarakat dapat dikembangkan potensinya semaksimal mungkin sesuai level, tetapi bukan berarti memecah mereka menjadi level-level dalam garis untuk membuat mereka saling berbeda, tetapi dalam proses mengelola dan memberikan pembinaan, itu yang disebut sebagai selecting agency. Yang ketiga adalah class level agency. Sekolah sebagai lembaga peningkat mutu kelas yang membantu meningkatkan taraf sosial masyarakat, yang akan mengurangi dan menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat, dan masyarakat itu sama, dan membuat sama. Selanjutnya, mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Memang tidak semua masyarakat dan orang tua akan memiliki pemahaman yang sama tentang pendidikan di sekolah. Makanya mereka harus dilibatkan dalam bentuk pertemuan dan pembagian informasi, sehingga secara pasti mereka akan mulai mengerti, sehingga mereka memberikan dukungan dan support yang sama, sehingga anak yang lahir melalui proses pendidikan di sekolah akan menjadi tahu yang memiliki keterampilan moral dan etika yang baik. Selanjutnya, akuntabilitas publik. Akuntabilitas jauh lebih hebat dari tanggung jawab. Ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dari moral lembaga sekolah dan masyarakat untuk mendedikasikan diri menghasilkan anak-anak yang potensial secara akademik, karakter, dan etika, sehingga membuat manusia hebat. Manfaat dari terkelolanya hubungan
sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah penentuan sumber dan kebutuhan belajar. Dengan terjalinnya hubungan masyarakat dan sekolah akan jelas sumber-sumber kebutuhan belajar, karena pedomannya ada dua, karena masukan-masukan dari masyarakat sebagai peserta dan sekolah sebagai penyelenggaranya, sehingga kedua belah pihak memberikan peradilan yang sama, saling membangun. Yang kedua adalah tersedianya tempat penelitian dalam mengembangkan proses pendidikan. Yang ketiga adalah pemecahan sarana dan prasarana. Yang keempat adalah pemenuhan sumber dana dan daya. Artinya, sekolah tidak bisa berdiri sendiri tanpa support masyarakat, apakah dalam bentuk material, moral, atau support dana. Selanjutnya, teknik pengelolaan Husemas. Yang pertama, laporan kepada orang tua. Yang kedua, melalui buletin sekolah. Yang ketiga, melalui surat kabar. Yang teknik kunjungan ke sekolah. Artinya, orang tua siswa diperbolehkan ke sekolah untuk melihat proses pendidikan. Kunjungan ke rumah siswa ini merupakan potensial yang harus dilakukan guru. Penjelasan staf sekolah juga merupakan bagian teknik lain. Gambaran keadaan sekolah oleh siswa menggunakan media elektronik, laporan tahunan menggunakan media sosial, dan ini bisa dimanfaatkan sebagai teknik dalam rangka mengelola hubungan sekolah dan masyarakat. Dari sekian banyak teknik ini bisa kita kembangkan terus, namun sekarang kita analisis dari setiap teknik itu berbentuknya apa. Pertama, misalnya laporan kepada orang tua siswa, sifatnya bisa terwujud kepada orang tua. Buletin sekolah. Isi buletin ini bisa mempublis tentang kegiatan sekolah, pengumuman sekolah, kekayaan atau kehebatan sekolah, dan tanggung jawab sekolah, atau berbagai hal tentang hebatnya sekolah. Selanjutnya, surat kabar, yang isinya menyangkut sekolah, aspek menunjang kesuksesan sekolah, artinya secara periodik, sekali 3 atau 3 bulan dipublis. Selanjutnya, pameran sekolah. Kegiatan ini memerlukan segala karya kehebatan peserta didiknya. Yang selanjutnya, kunjungan sekolah. Teknik ini memberikan kesempatan pada orang tua untuk melihat kegiatan siswa di sekolah dan keadaan sekolah pada saat proses belajar mengajar berlangsung, sehingga mereka bisa merasakan situasi yang terjadi, tidak hanya mereka yang munculnya asumsi negatif, karena sekolah bebannya tidak mudah. Yang dihadapi bukan hanya 1 atau 2 siswa, tetapi ratusan siswa dan berbagai kemampuan atau budaya yang tidak sama. Selanjutnya, melalui radio dan televisi, bisa melakukan publik yang mempunyai daya kuat untuk menyebarkan pengaruh informasi. Melalui radio dan televisi ini memiliki kendala, yaitu harus memiliki uang yang banyak. Unsur-unsur dari kegiatan hubungan sekolah. Yang pertama adalah sekolah. Sebagai pusat pendidikan formal, sekolah memang lahir dari pemikiran efisiensi dan efektif pemberian pendidikan bagi masyarakat secara umum. Artinya bahwa sekolah sebagai pendidikan formal itu memperoleh perangkat masyarakat yang disertai kewajiban dalam proses memberikan pendidikan yang tujuannya merubah paradigma kemampuan akademik, skill, etika, moral, dan segala hal yang ada pada peserta didik.
Selanjutnya adalah orang tua siswa. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa itu tidak terlepaskan oleh kerana hubungan kedua ini hendaknya dibawa dalam bentuk konstruktif dan dengan program sekolah. Hubungan keduanya juga seharusnya sebagai pembimbing secara simpatik dan ini merupakan tugas kepala sekolah. Yang selanjutnya siswa dan guru. Siswa merupakan unsur utama sekolah yang sangat penting, begitu juga guru. Karena guru menjadi ujung tombak yang akan mengolah menjadikan, membuat dan merubah si peserta didik menjadi manusia yang sebenarnya. Peserta didik berasal dari lingkungan masyarakat dan itu pasti dari keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan pendidikan persekolahan dengan perantara guru. Jadi melalui guru siswa bisa berubah akademik, bertambah soft skill dan munculnya kemampuan semakin hebat sehingga terampil menjadi manusia yang produktif. Dalam keseluruhan sistem itu masyarakat bisa berfungsi sebagai sumber yang artinya bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sekolah dan menyediakan peserta didik, guru, sarana dan prasarana atau penyelenggara sekolah itu sebagai konsumen. Sekolah sebagai konsumen merupakan hasil pendidikan sekolah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan dan kemudian mereka akan bekerja di masyarakat. Peserta dalam proses pendidikan di sekolah atau peserta didik yang terus mengikuti proses pendidikan di sekolah artinya masyarakat berfungsi sebagai peserta. Jadi, ada 3 peran masyarakat di sekolah, yaitu yang pertama sebagai sumber yang menghasilkan, yang kedua sebagai konsumen mereka yang langsung merasakan, dan yang terakhir sebagai peserta dari proses pendidikan. Karena anak-anak yang di sekolah adalah masyarakat, orang tua juga masyarakat, jadi yang akan jadi menikmati proses pendidikan adalah masyarakat. Maka tiada bisa dilepaskan ada 2 fungsi masyarakat dalam pendidikan sekolah. Fungsi masyarakat dalam pendidikan sekolah yaitu sekolah pada prinsipnya adalah suatu lembaga atau suatu proses yang berasal dari dan untuk masyarakat. Ini merupakan lembaga sosial yang diselenggarakan dalam dan dimiliki oleh masyarakat baik secara langsung atau tidak, dan itu harus kita yakini. Karena itu, sekolah perlu prinsipnya merupakan satu bagian atau komponen dari secara keseluruhan sistem kehidupan masyarakat. Sekolah ini terdiri 3 bagian: input, proses, dan output. Input terdiri dari tujuan, nilai, dan norma yang dianut. Sementara sekolah itu sendiri adalah proses semua satuan dalam proses pembelajaran selama periode tertentu. Jadi, seluruh input akan disatukan pada satu proses yang panjang yang pada akhirnya melahirkan output. Output merupakan lulusan atau berupa power untuk membangun masyarakat menjadikan manusia sesungguhnya. Pengembangan potensi peserta didik. Jadi kedua orang tua, masyarakat dan semua lingkungan terlibat dalam potensi peserta didik akan jauh tersaluri karena ketika di sekolah si anak dipersiapi atau dibekali, maka di rumah ada yang menerima dan dengan konsep yang sama dan
Ketika anak ada di lingkungan masyarakat, pada umumnya mereka melakukan apapun tetap ada masyarakat yang mengingatkan. Jadi konsepnya bagian saling berinteraksi akan membangun potensi peserta didik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga dari apa yang saya jelaskan membuat teman-teman mengerti. Dan kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.